Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fitur dari Shopee, yaitu bisnis saya. Ini fitur sudah lama sebenarnya, cuman banyak orang tidak ngeh dengan fitur ini. Kali ini saya akan membahasnya. Nanti bisa disimpulkan, bisa menentukan kalian untuk strategi marketing di toko kalian, kekurangan apa saja di toko kalian, terus rangkuman dari toko kalian mulai dari omset, pesanan setiap bulannya berapa, per hari berapa, per minggu berapa, itu sudah kelihatan. Jadi bisa untuk menghitung modal juga, ya masih banyak manfaatnya yang lain. Kemudian juga bisa untuk membuat promo-promo ya. Nah, promo dari fitur Shopee ini yang berfungsi itu yang mana dan yang tidak yang mana. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ke materinya. Di video kali ini saya akan memberi materi bedah fitur bisnis saya di Shopee. Nah, di fitur bisnis saya di Shopee itu ada apa aja sih? Yang pertama halaman utama. Halaman utama biasanya isinya itu rangkuman ya, omset, jumlah pengunjung, terus data per penjualan berapa, terus produk yang terjual apa saja. Yang kedua ada analisis produk, analisis penjualan, analisis promosi, analisis chat, Shopee Live, dan feed. Yang terakhir adalah panduan belanja. Kita langsung saja dibahas satu persatu, langsung ke halaman sellershopee.co.id ya. Nanti klik di bisnis saya. Kalau yang nggak tahu, ini di pojok kiri ya, bisnis saya ada di data, menu data, subnya bisnis saya, klik. Nah, kemudian kita lihat ada halaman utama, produk, penjualan, promosi, chat, Shopee Live, dan feed, panduan berjualan. Nah, ini lihat, ini ada penjualan selama sebulan ya. Ini di toko saya dapat 250 juta. Nah, dengan pesanan itu kurang lebih 2.310, tingkat konversinya 1,9. Penjualan per pesanan itu 111 ya, total pengunjung hampir 100.000 ya, sudah lebih malah. Produk yang dilihat 2 kali lipatnya ya. Di bawahnya ini ada pembeli baru dan pembeli yang ada. Nah, pembeli baru ini pembeli yang kita cari traffic. Nah, kalau pembeli yang ada kita memanfaatkan pelanggan kita. Nah, ini bisa sampai 14. Ini karena saya manage ya. Kita follow up lewat chat, kemudian WA untuk kembali lagi ke toko saya untuk order lagi. Repeat order. Ini hampir 14,18% ya. Sekitar 300 orang yang sudah repeat order di toko saya. Bayangkan kalau memang repeat ordernya itu tinggi dan pembeli barunya pun tinggi, itu bisa dimanfaatkan. Jadi teman-teman jangan sampai memutus silaturahmi pelanggan yang sudah belanja di toko kita. Nah, yang batal bagaimana? Nah, yang batal juga di follow up, bisa lewat chat Shopee, bisa lewat follow up nomor WA, karena datanya masih bisa ditarik sama kita. Nah, ini bisa di peringkat produk ya, berdasarkan penjualan. Ini ada celana chino panjang ya, juga kaos, celana kargo. Nah, ini udah rangkumannya sudah lengkap di sini. Ini berdasarkan produk juga ada, yang dilihat juga sudah ada, konversinya ada semua. Ini lebih dari 2% semua konversinya, cukup tinggi. Penjualan per pesanan ini bisa kita manfaatkan untuk membuat voucher diskon di toko kita, biar orang belanja 2 kali lipatnya. Ini idealnya kita bikin minimal belanja 120.000. Diskonnya tidak usah tinggi-tinggi, antara rank 5.000 sampai 10.000, atau yang lebih tahu kalian lagi ya, keuntungannya berapa persen. Nanti tinggal dihitung mau dipotong diskon berapa persennya. Ini sudah jadi kunci untuk membuat voucher diskon ya, potongan diskon penjualan per pesanan, biar si pembeli itu melakukan pembelian 2 kali lipatnya. Nah, kemudian di menu produk kita satu persatu analisis ya. Produk, nah ini tinjauan, kita pakainya per bulan. Kita lihat, nah ini pengunjung, produk dilihat, produk dikunjungi 98, tingkat pengunjung melihat tanpa membeli ini cukup besar ya. Nanti kita, kalau seperti ini berarti ada yang salah. Nah, nanti kita perbaiki dari mananya, bisa dari fotonya, bisa dari judulnya, ataupun bisa dari deskripsinya. Tambah ke keranjang ya, naik sampai 98%. Pesanan yang siap dikirim hampir 3.000. Ini ada penjelasannya setiap menu ya, ini udah ada disiapkan sama Shopee.
Kemudian ini ada berdasarkan kunjungan ya, peringkat teratas. Ini yang peringkat teratas ini bisa kita manfaatkan untuk beriklan atau share, karena memang produk ini kan best seller dari toko kita sendiri. Bisa share ke sosial media kita, terutama Facebook Marketplace, Facebook Group, IG, bahkan TikTok ya. Nah ini masih sama, paling atas 10 teratas ini ya, masih sama semua. Ada perubahan cuma tidak signifikan. Nah inilah yang nanti kita manfaatkan untuk dijadikan traffic. Bisa diiklankan, bisa di feed, bisa mengadakan live buat produk pancingan juga ya. Iklan pancingan bisa seperti ini. Kita udah bisa menentukan produk mana nih yang bisa kita iklankan dan memang terbukti trafficnya bagus. Ini nanti bisa dicek satu persatu. Kita ke menu selanjutnya, perform. Ini kita sebulan lagi dan lagi, bisa dicek satu persatu perform dari per produk kita ya, apa yang harus ditambahkan atau dikurangi. Ini trafficnya semakin ke bawah ini semakin turun. Produk yang dilihat 27.000, 70.000, harus bisa menganalisis. Ini sudah ada analisisnya, penurunan penjualan ada di 7 produk. Nih, berarti kita kurang traffic, ulasan kurang baik. Nah, nanti kita cek, langsung klik di sini nanti tahu yang mana yang harus diperbaiki. Tingkat konversi ya kurang, penurunan kunjungan. Ini sudah lengkap semua, tinggal kalian ulik di bawah ini ya, harus diapakan. Mau diiklan secara iklan traffic tidak jadi masalah. Nah kalau untuk perform ini iklan penjualan cocoknya ini 10 teratas, bisa menggunakan iklan jualan. Kalau yang masih penurunan kunjungan ini bisa memakai iklan traffic. Kemudian di penjualan ya, menu penjualan ini bisa dikombinasikan. Kita bisa tahu setiap hari, ini bisa per hari ya, bisa ngambil datanya. Hari ini misalkan hari Jumat tanggal 15, ini ramainya jam berapa, terus orderan masuk jam berapa. Jadi nanti kalian kalau bisa menyimpulkan, kerja kalian lebih efektif lagi, efisien ya, karena tahu jam ramai itu jam berapa, kita udah standby, bisa fast respon. Ini kalau nggak ada pengunjung nih seperti ini, kita bisa istirahat misalkan, nggak usah dimaksimalkan. Tapi yang udah naik seperti ini kita harus maksimalkan, mulai dari iklan, kemudian fast respon di chat, bisa feed juga ya, pasang traffic seperti itu. Ini bisa diklik kunjungan total ya, total pengunjung itu lihat. Nah, ini bisa dianalisis ya, jam ramainya jam berapa. Ini bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan ya. Sekali lagi ini sudah sangat-sangat bisa dijadikan data buat toko kalian masing-masing. Nah kalian misalkan tanggal berapa sih toko kita ramainya. Nah ini kalau di toko saya ada di tanggal 26. Ini tinggi trafficnya dan penjualan pun cukup tinggi. Nah kemudian komposisi kalian misalkan ada beberapa kategori yang dijual. Di sini saya ada pakaian pria dengan sepatu pria. Nah untuk toko yang satu ini saya lebih condong ke pakaian pria, hampir 93%. Nah ini sebulan, coba 30 hari sebelumnya. Nah penjualannya lihat, ranknya ini bisa dijadikan buat lagi-lagi buat voucher diskon toko ya. Ini tingkat konversinya yang paling baik adalah di atas 1%. Bisa kalian jadi patokan, lihat toko kalian masing-masing. Kemudian promosi, lihat sebulan kemarin efektif yang mana. Promosi yang kita pakai ini ada promo toko, pakai diskon, voucher ikuti toko, voucher toko saya, flash sale toko saya, combo hemat, game toko, sampai chat broadcast. Lihat efektif tidak promo yang kita pakai. Nah ini promo toko ini kalau saya sebut ini harga coret, ini sangat efektif ya. Ini sampai 1121 produk terjual ya, dengan pesanan itu 721. Kemudian ada paket diskon. Nah ini juga lumayan ya, efektif berarti kalau memang ada penjualan ya. Voucher ikuti toko, lihat voucher ikuti toko ya, pengikut barunya 947, total yang beli 27 orang ya, efektif sekali ini. Nah cara buat voucher ikuti toko pun sama teknisnya ya, seperti yang tadi kita tinggal nentuin aja mau minimal belanja berapa.
Tapi saran saya untuk voucher ikuti toko dibuat semenarik mungkin ya, misalkan minimal belanja 50.000, diskonnya 2.000 saja. Itu hanya untuk menggait agar orang menjadi pengikut kita di toko kita ya. Voucher toko saya ini juga masih efektif. Lihat yang tadi saya sebutkan, panduan cara membuat voucher toko diskon. Ini voucher toko saya ya, minimal belanja berapa dan diskon berapa, bisa dilihat dari produk, penjualan, rangkuman yang sebelum-sebelumnya. Oke, flash sale toko. Lihat, nah ini sebenarnya efektif ya flash sale toko ini. Silahkan kalian lakukan minimal itu seminggu 2 kali, tapi jangan setiap hari, minimal 2 kali ya, minimal 2 kali, maksimal 4 kali dalam seminggu. Karena apa? Agar orang lebih tertarik dan tidak terlalu umum banget, setiap hari toko ini flash sale misalkan. Padahal flash sale kan promo-promo tertentu, kalau bagi saya seperti itu ya. Jadi jangan setiap hari, minimal seminggu itu 4 kali, dan tentukan harinya berdasarkan pengunjung toko, data halaman tadi ya, di halaman utama traffic kita di tanggal berapa, di hari apa biasanya pengunjung kita banyak, itu bisa dijadikan data. Kemudian ada combo hemat. Ini combo hemat saya belum bikin, tapi ini saya yakin efektif juga. Ini bikin aja kalian ya, combo hemat ini sangat efektif juga ya. Game toko pun saya belum melakukan, nanti bisa kalian bikin sendiri buat toko sekarang ini. Nanti buat sekarang, maaf, gamenya nanti tinggal diulik saja, jangan males. Kemudian chat broadcast ya, ini 30 hari sebelumnya, ini konversinya sudah ada ya. Kita lihat pesanan yang dibuat dan penjualan. Ini 1 kali broadcast saya dapat 17 pesanan. Ini 2 pesanan, sangat efektif chat broadcast. Jangan setiap hari tapi ya, harus seperti flash sale toko. Bisa digabungkan antara flash sale toko, terus chat broadcast sama Shopee Feed ya. Itu dikombinasikan, misalkan flash sale toko itu kita mau ngadain di hari Kamis jam 1 siang. Nah, nanti pakai feed. Di feed di hari Selasa kita post pengumuman bahwa produk ini akan di flash sale-kan. Tunggu ya, jangan sampai terlewatkan, misalkan seperti itu di feed. Kemudian di hari Rabu kita feed tersebut kita broadcast ya, buat tarik pengunjung lagi. Nah, di hari Kamisnya ya, pas mau waktu menjelang waktu flash sale, kita broadcast dengan chatnya. Nah, insya Allah banyak konversi penjualannya. Kemudian kita ke menu chat. Ini chat ya, kecepatan balas admin kita, misalkan teman-teman yang sudah punya admin ya, ini bisa dijadikan patokan seberapa efektif admin kita membalas chat di toko kita ya. Ini lihat jumlah chatnya, total pembeli ya, berbanding lurus tidak dengan banyaknya chat yang sudah dibalas oleh admin kita. Di sini sudah lengkap, tinggal kalian baca datanya dari sini. Oke. Kemudian ada di Shopee Live dan Feed ya. Ini saya selama sebulan terakhir memang tidak memakai Shopee Live ya. Kita langsung ke Shopee Feed. Nah, ini Shopee Feed, lihat. Ini salah satu kunci mendatangkan traffic secara gratis ya. Ini lihat, jumlah postingan 5, impresi 4 suka, produk kunjungan ke halaman produk, silahkan ya, share sampai 5. Ini sangat efektif sekali buat mencari traffic. Bisa jadi konversi penjualan kalau kalian rutin ya, rutin untuk posting di feed setiap hari, tidak apa-apa. Kemudian ada panduan penjualan. Ini ada produk terlaris, produk terpopuler, produk serupa, kata kunci teratas, peningkatan produk. Nah, ini kita bahas persatu. Produk terlaris. Nah, karena saya jualan kaos, ini diinformasikan produk terlaris dari kaos itu apa saja. Nah, ini bisa dijadikan bahan buat kita. Kenapa sih produk ini bisa terlaris? Kita bisa klik satu persatu ya, kompetitor kita, bisa kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi, mulai dari fotonya, videonya, seperti itu ya. Ini bisa ditiru, deskripsinya bisa dilihat ya, kompetitor kita kemeja kasual. Di sini juga bukan hanya produk yang kita jual saja yang bisa dilihat, ini semua kategori juga masih bisa. Ini bisa dijadikan ide, apa sih yang sedang terpopuler, apa terlaris saat ini,
produk apa saja yang lagi terlaris saat ini bisa dilihat dari menu panduan penjualan. Kemudian ada produk populer. Nah, nih pakaian pria nih, produk populernya di sini. Ini bisa dijadikan kata kunci juga pencariannya ya. Produk populer yang lagi trending saat ini di Shopee bisa dilihat ya. Untuk pakaian pria, sepatu pria misalkan, bisa dilihat ya. Tergantung kalian ngejual produk yang apa yang kalian jual. Kemudian produk serupa. Nah, misalkan nih produk kamu celana, nah celana chino. Kompetitor kita siapa aja sebenarnya kalau diklik untuk produk serupanya. Nah, inilah yang disebut kompetitor di produk serupa kita ya. Tanpa harus kita ngecek di produk satu-satu, tapi di bisnis saya ini sudah keluar ya. Ini kargo panjang, ini sudah ada, harganya sudah terlihat semua ya. Saya ngejual 99, di sini ada yang jual 150, 125, 140, 120 seperti ini. Lihat, sudah ada semua 30 produk serupa dari celana kargo pendek. Jadi kalian sudah bisa ngambil titik lemah dari kompetitor kalian apa saja sebenarnya. Ya, bisa kalian manfaatkan ini. Yang tidak ada di kompetitor kita adakan di toko kita. Kemudian ada kata kunci teratas. Nah, ini sesuai dengan kategori yang kalian jual. Ini ada jaket pria, ini bisa dijadikan kata kunci. Sepatu ya, sudah disediakan, sudah terlihat semua ya data-datanya. Sampai di sini mudah-mudahan informasi yang saya berikan jelas dan bermanfaat ya bagi teman-teman yang masih bingung. Jangan mudah menyerah, silahkan ulik dan ulik lagi ya. Buka, jangan takut salah ya. Karena orang sukses itu pun pernah melakukan salah. Namun salah tersebut dijadikan pengalaman ya, tidak jadi ketakutan. Itu saja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Itu bisa saya simpulkan, bisa untuk menentukan nanti strategi marketing kalian ya. Flash sale toko, kombinasi fitur flash sale toko, chat Shopee, broadcast chat, kemudian feed, live, voucher toko, itu bisa dikombinasikan semua dan bisa menjadi konversi penjualan yang sangat memuaskan buat teman-teman sekalian. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.